Sebelumnya ya, di wallet saya ini saya nggak memiliki aset kripto IO. Nah, tadi karena kita udah praktek membelinya, maka aset IO-nya ini udah langsung masuk ke wallet kita. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi Mobi ya guys ya, secara detail. Nah, jadi video ini saya buat ya untuk teman-teman bisa memahami ya bagaimana cara menggunakan semua fitur yang ada di aplikasi Mobi ini. So, di sini kita akan langsung bahas aja ya guys ya dari awal ya, yaitu di sini itu kalau teman-teman perhatikan di bagian bawah sini ada 5 menu ya, ada menu beranda ya, menu market, menu trade ya, kemudian di sampingnya juga ada menu earn, juga ada menu wallet. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, oke, kita akan mulai terlebih dahulu dari menu berandanya. Nah, di mana di bagian menu beranda ini teman-teman bisa lihat ya, untuk tampilannya itu mereka menggunakan warna yang agak sedikit berbeda dengan beberapa exchange kripto lainnya, di mana mereka menggunakan campuran warna ya, antara warna hitam dengan warna hijau apa nih guys ya. Kalau kalian tahu warna hijau apa, ini kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, kemudian di bagian atasnya ini di sini itu ada logo mereka ya, logo Mobi tentunya. Kemudian di sampingnya ini itu ada 17,44, ini tuh kayak poin ya guys ya, poin yang kita dapatkan kalau misalnya kita itu melakukan transaksi ya di Mobi. Kemudian kalau misalnya kita mengajak teman-teman kita untuk menggunakan Mobi ini, nah nanti kita akan mendapatkan Mobi Points ya. Dan Mobi Points ini itu nantinya bisa kita tukarkan menjadi USDC ya. USDC ini itu mirip dengan USDT juga ya. Ini merupakan stable coin. Jadi total poinnya itu bisa kita tukarkan seperti ini guys ya. Kalau kita punya 10 poin, kita bisa dapat 10 USDC ya. Kemudian kalau 50 poin, 20 USDC dan sebagainya ya. Sampai nanti di akhir itu 50.000 poin kita bisa tukar dengan 120 USDC. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sampingnya ini ada menu live chat. Menu live chat ini adalah menu customer support ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kendala ya otomatis chatnya itu ke sini. Kemudian di sampingnya ini ada menu profile ya. Dan kalau kita klik, nah menu profile nanti akan diarahkan ke halaman ini, di mana di sini itu akan diarahkan ke halaman data-data kita ya. Misal email kita, nomor telepon kita, ya CID kita ya. Kemudian di bawahnya itu ada menu kalau misalnya teman-teman ingin mengajak teman ya. Kalau kita klik, di sini saya udah mendapatkan 2 kode referral ya, di mana ada 2 orang yang udah bergabung melalui kode referral saya ya, dan total komisi yang saya dapatkan itu udah di angka Rp1.466 ya. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan bonusnya ini, teman-teman bisa share aja link kalian ya di sosial media kalian. Nanti kalau ada yang gabung melalui link kalian, kalian akan dapat komisi ya guys ya. Nggak banyak ya, tapi ya lumayan ya guys ya. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya itu ada theme ya. Theme ini itu untuk mengubah temanya ya. Apakah teman-teman pengen mode terang ya ataupun pengen mode gelap ya. Kalau saya lebih suka gelap ya. Nah, kemudian bawahnya lagi ada menu pengaturan. Nah, menu pengaturan ini kayak ngatur bahasanya, mata uang ya, format angka, notifikasi. Nah, ini jarang kita gunakan ya. Di bawahnya ada menu keamanan. Nah, ini fitur keamanan ya. Kalau misalnya teman-teman ingin mengaktifkan kode FA ya ataupun Google Authenticator. Price alert juga kalau misalnya kalian ingin memasang harga pada sebuah harga ya, supaya nanti teman-teman dapat notifikasi ya kalau harganya itu menyentuh harga order kalian. Kemudian ada API management ya, ini untuk setelan lanjutan ya. Kalau kalian ingin bekerja sama dengan Mobi ya, ada juga laporan pajak. Nah, kenapa ada laporan pajak Bang? Karena memang aplikasi Mobi ini itu udah terregulasi Bapepti. Nah, artinya seluruh transaksi yang kalian lakukan di aplikasi ini itu akan dikenakan pajak ya. Kemudian di sini itu ada lainnya. Nah, menu-menu lainnya ini saya rasa jarang banget kita gunakan ya guys ya. Jadi yang akan saya jelaskan lebih detail, kita bisa kembali dulu. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya ini itu ada menu nilai portofolio. Nah, di sini itu ada dimunculkan nilai portofolio saya ya. Saat ini saya memiliki total Rp573.000. Kemudian di sampingnya ini ada menu deposit ya, kalau kita klik. Nah, kalau kita klik menu depositnya, di sini ada 4 menu tambahan ya. Kita bisa deposit melalui QRIS kalau kita klik. Nah, jadi teman-teman kalau memang ingin deposit melalui QRIS, videonya udah pernah saya buat. Kalian bisa cek aja di menu playlist Mobi yang udah saya taruh di deskripsi. Kemudian kalau kalian pengen deposit lewat bank ya, juga udah pernah saya buat kan videonya ya. Di sini itu ada Bank BCA, ada Bank Mandiri, BNI, BRI ya, Bank Sahabat Sempurna, ada banyak sekali ya, udah kita bahas semuanya. Kemudian bisa juga deposit melalui e-wallet ya, bisa lewat Dana, GoPay, OVO, ShopeePay, maupun teman-teman bisa deposit melalui aset kripto ya. Aset kripto ini ya kayak teman-teman kirimkan koin dari exchanger lain ke aplikasi Mobi ini. Oke?
Nah, jadi itu fitur dari menu depositnya ya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada fitur promo ya, promo-promo yang berlangsung saat ini. Contoh misalnya ajak teman ya, kemudian promo Flexi Earn ya ataupun fitur stakingnya. Kemudian juga ada Crypto Combat Trading Competition ya. Jadi ini promo-promo yang diadakan oleh si Mobinya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada menu Crypto Insight ya. Crypto Insight ini adalah analisa dan prediksi yang diberikan oleh si Mobi kepada teman-teman yang udah menjadi nasabah Mobi. Jadi ini diberikan secara gratis kepada kalian ya. Kalian bisa melihat misalnya kayak Ethereum ya, prediksi mereka saat ini sedang bullish ya, potensinya bullish, kemudian Bitcoin juga bullish ya, Solana bullish ya. Rata-rata sedang bullish semua ya prediksi mereka, dan kalian juga bisa melihat detailnya di bagian kanan ini. Oke. Kemudian di bagian bawahnya ini referral nih, ini udah kita jelaskan tadi ya. Lalu di bagian sampingnya di sini itu ada panduan ya, kayak misalnya cara membuat akun dan kayak EC-nya gimana, cara withdrawnya gimana. Nah, sebenarnya panduan ini nggak terlalu penting karena video panduan tentang Mobi itu udah saya buat lengkap di channel YouTube saya. Oke? Nah, di bagian bawahnya sini ya, itu ada yang namanya shortcut ya ke koin-koin. Sebenarnya untuk shortcut ini itu lebih lengkapnya di menu market. Ya, di menu market ini kita bisa melihat semua koin. Nah, tapi di bagian bawah sini itu juga ada yang namanya menu shortcut untuk melihat market ya. Misalnya kayak koin-koin yang lagi hot saat ini ataupun koin-koin yang dalam 24 jam terakhir pertumbuhan ya ataupun persentase keuntungannya itu paling tinggi ya, kayak Mother ya, Mother EG ini dalam 24 jam terakhir itu profit 29% ya. Kemudian ada Stellar, ada XDC. Kemudian di sampingnya ada koin berdasarkan loss terbesar ya. Untuk loss terbesar dalam 24 jam terakhir adalah AXBT ya, itu udah minus 7,76%. Kemudian ada UX Link di bawahnya dan sebagainya. Lalu di samping loser juga ada new ya. New ini adalah koin-koin yang baru aja listing di aplikasi Mobi. Lalu di samping sini ada favorit. Nah, favorit ini kalau misalnya teman-teman udah favoritkan sebuah koin, maka nanti akan muncul di bagian menu favorit ya ataupun wishlist kalian. Nah, oke. Itu adalah menu-menu yang ada di aplikasi Mobi di bagian beranda ya. Kemudian kalau kita klik di bagian menu market, nah ini seperti yang saya jelaskan tadi lebih detail lagi ya koin-koin yang ditampilkan. Tapi kita akan jelaskan dari yang paling atas. Contoh di bagian menu riwayat ya. Nah, di bagian menu riwayat ini kita bisa melihat riwayat transaksi yang udah pernah kita lakukan ya. Misal kita udah pernah menggunakan instant convert ya, ataupun udah pernah melakukan order ya. Misalnya order jual beli kita kayak kita udah pernah beli USDT, beli Doge ya, nanti akan muncul riwayatnya di sini. Dan kalau misalnya kita udah pernah trade juga akan muncul di sini ya, dan sebagainya ya. Jadi menu-menu di sini itu hanya menampilkan transaksi yang pernah kita lakukan. Kemudian di bagian sampingnya itu ada menu instant convert ya. Menu instant convert ini simpelnya adalah teman-teman bisa langsung menukar ya aset yang kalian miliki saat ini dengan aset-aset yang ada. Contoh misalnya saya memiliki aset IDR saat ini 139.000. Misal saya pengen tukar ke Bitcoin. Nah, maka nanti di sini kita akan langsung mendapatkan 0,000898 Bitcoin. Atau kalau misalnya teman-teman pengen tukar ke aset lain juga bisa ya. Jadi kalian tinggal masukin aja langsung misal ke Bananagan ya. Nah, maka kita akan mendapatkan 0,22 Bananagan. Nah, kalau kita klik convert, nah nanti otomatis aset IDR kita ini akan langsung berubah menjadi Bananagan. Oke, paham ya? Itu aja ya sekilas bagaimana fitur instant convert ya yang ada di aplikasi Mobi. Selanjutnya di bagian bawahnya di sini kita bisa memfilter koin-koin yang bisa kita beli dengan 3 stablecoin ini ya. Ada USDC ya, ada IDR, ada USDT. Nah, jadi di sini itu kalau koin-koin yang kita bisa beli dengan IDR itu cukup banyak ya guys ya. Ada banyak sekali. Kemudian koin-koin yang bisa kita beli dengan USDT juga ada banyak sekali ya. Lalu kalau untuk koin-koin yang kita beli dengan USDC ini juga ada cukup banyak ya. Jadi kenapa di USDC ini itu dibuat ungu seperti ini? Nah, mungkin aja USDC ini itu sedang ada kerjasama ya dengan Mobi. Makanya teman-teman bisa lihat kalau kita membeli koin dengan USDC, maka di sini itu ada tulisannya dapatkan harga spesial untuk USDC pair ya. Jadi kita dapat harga spesial khusus kalau kita membeli melalui aplikasi Mobi ini. Nah, kemudian di bagian bawahnya di sini itu ada naratif koinnya yang sebagian kecil tadi udah kita bahas ya di menu beranda, dimana kalau misalnya teman-teman suka dengan koin-koin meme ya, kalian bisa langsung klik aja meme coin di sini. Maka nanti di sini itu akan ditampilkan meme coin ya guys ya. Kayak Doge ya, Shiba ya, Dog Ifwat ya, PP ya, Ordi dan sebagainya. Dan kalau misalnya teman-teman suka dengan koin-koin berdasarkan naratif governance ya, kalian tinggal klik aja
Nah, maka nanti di sini itu akan muncul koin-koin yang berdasarkan narrative governance. Oke, simple lah guys ya. Nah, kemudian kita akan langsung masuk ke menu yang ketiga ya, yaitu ada menu trade ya. Jadi kalau kita klik menu trade di sini itu ada 3 menu lagi ya. Ada sub menunya. Yang pertama itu ada menu auto invest. Nah, menu auto invest ini udah pernah kita bahas juga ya di channel YouTube saya. Jadi menu auto invest ini seperti menu nabung rutin ya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman gajian tanggal 1 nih ya, kalian pengen setiap bulannya itu nabung rutin di koin-koin yang memang kalian ingin pengen beli, nah kalian bisa gunakan fitur ini ya. Jadi ini kayak fitur yang dibuat untuk memudahkan kalian menabung secara rutin di aplikasi Mobi ya. Untuk video panduan lengkapnya udah pernah saya bahas ya. Kalian tinggal cek aja di menu playlist yang udah di deskripsi video di bawah ini. Dan kemudian kalau kita klik lagi di bagian menu trade-nya, di sini itu ada menu trade. Nah, kalau kita klik, nah inilah menu trade ya, ataupun menu jual beli koin yang ada di aplikasi Mobi. Nah, jadi disinilah teman-teman bisa membeli ataupun menjual koin di aplikasi Mobi. Contoh ya, kita klik di bagian menu BTC IDR ini. Nah, di sini itu kita tinggal atur aja ya, koin apa yang ingin kita beli ataupun koin apa yang ingin kita jual. Contoh kita pilih menu IDR. Nah, di sini itu ada banyak sekali koin-koin yang bisa teman-teman beli ya menggunakan IDR ya, atau kalau sebelumnya teman-teman udah memiliki USDT di Mobi, kalian bisa klik di bagian USDT ya. Jadi kalian bisa atur aja sesuai dengan stablecoin yang kalian miliki ya. Kalian ingin membeli koin apa ya? Contoh misalnya kita ingin membeli koin IO ya, IO/IDR. Nah, teman-teman bisa langsung setting aja ya. Misal di sini kan saya memiliki Rp139.000. Contoh kita akan beli setengahnya ya. Kita akan beli 71.000 ya. Kita akan beli IO-nya dan kita akan mendapatkan 1,3 IO. Kita klik beli. Nah, maka order berhasil. Nah, setelah kita udah berhasil membeli, maka aset IO ini akan muncul di bagian menu wallet guys ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Sebelumnya ya, di wallet saya ini saya nggak memiliki aset crypto IO. Nah, tadi karena kita udah praktek membelinya, maka aset IO-nya ini udah langsung masuk ke wallet kita. Nah, seperti itu ya cara mainnya guys ya. Jadi kalau asetnya itu udah masuk ke wallet kita seperti ini, artinya IO ini itu udah sah menjadi milik kita guys ya. Setelahnya mau kita gunakan untuk keperluan apapun udah gampang ya. Udah terserah kita aja guys. Oke, jadi di sini kita kembali dulu ya ke menu trade karena tadi belum kita jelaskan semuanya. Kemudian di menu trade ini juga ada yang namanya menu market ya. Jadi menu market ini itu ada beberapa ya, ada limit order, ada stop market dan juga trading stop. Nah, yang paling sering kita gunakan adalah market dan juga limit ya. Kalau market ini kita bisa langsung mendapatkan ataupun membeli koin seperti yang udah saya praktek tadi. Kita beli langsung kita dapatkan asetnya. Nah, tapi kalau limit kita bisa beli asetnya ini ya dengan harga yang lebih murah, tapi kita harus menunggu. Contoh ya, saat ini kan harga Bitcoin per satu Bitcoinnya itu adalah 1,5 miliar nih. Nah, misalnya kita pengen beli Bitcoin di harganya nanti 1,3 miliar, ya kan otomatis harganya lebih murah ya. Nah, kalau kita beli di harga 1,3 miliar, ya contoh kita beli 68.000 gitu ya. Kalau kita klik beli, nah, maka di bagian paling bawah sini itu akan muncul order kita. Nah, maksud dari order ini apa? Maksudnya adalah begitu kita beli, kita tidak langsung mendapatkan aset Bitcoin kita. Kita harus menunggu terlebih dahulu sampai ya Bitcoinnya itu jatuh dulu ke harga 1,3 miliar per satu Bitcoinnya, baru nanti order kita itu kejemput. Oke, paham ya guys ya bagaimana cara jual belinya ya. Dan sebenarnya untuk cara jual belinya ini juga udah pernah saya bahas ya di channel YouTube saya. Videonya juga ada di menu playlist ya. Dan untuk linknya juga udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Nah, kemudian di sampingnya juga ada menu Earn. Nah, menu Earn ini itu adalah menu staking yang ada di aplikasi Mobi ya. Ini juga udah kita jelaskan ya, ada 2 video bagaimana cara staking di Mobi ya, dan juga bagaimana cara unstakingnya ya. Dalam 2 video tersebut saya udah bahas lengkap banget ya guys ya. Mulai dari berapa sih reward yang kita dapatkan ya, apakah kita begitu unstaking bisa langsung dapat saldonya atau tidak ya, berapa lama stakingnya, berapa keuntungan staking kita dalam setahun. Nah, semuanya itu udah pernah saya bahas ya di video saya sebelumnya. Dan lagi-lagi ya, video-video tersebut udah saya rangkum semuanya di menu playlist di deskripsi video di bawah ini. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik ingin mempelajari fitur Earn yang ada di aplikasi Mobi ini, kalian bisa klik aja linknya di deskripsi. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ya, di sini ada menu wallet ya. Jadi di menu wallet ini itu adalah anggap aja teman-teman ini adalah menu dompet kalian ya, dompet pribadi kalian. Jadi segala sesuatu yang ada di wallet ini itu adalah milik kalian ya.
Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini saya ada koin USDT, ada koin IO, ada koin IDR. Nah, ini adalah semua aset saya. Dan muncul pertanyaan, "Bang, kalau misalnya saya pengen withdraw saldo saya, nah itu gimana caranya?" Nah, untuk me-withdraw saldo kalian yang ada di Mobi ya, itu teman-teman harus jadikan aset kalian itu menjadi aset IDR rupiah terlebih dahulu. Ya, jadi kalau asetnya itu masih berupa USDT ya, maka saldo ini itu nggak bisa kalian withdraw. Ya, sebagai contoh supaya teman-teman paham ya, di sini kan saya memiliki saldo IDR sebanyak 68.000, kemudian saldo IO sebanyak 71.000, kemudian saldo USDT sebanyak 434.000. Nah, kalau kita klik menu tarik dana, lalu kita klik menu tarik dengan bank, nah maka ya saldo yang bisa kita tarik ya kalau kita klik menu maksimal ya itu adalah 68.584. Nah, artinya apa? Artinya kalau saldonya tidak berupa IDR, maka ya saldo tersebut tidak bisa kita tarik ke akun bank kita. Nah, kemudian muncul pertanyaan, "Bang, gimana sih Bang cara mengubah saldo-saldo USDT ataupun IO ini menjadi IDR?" Nah, caranya simple ya, teman-teman tinggal klik aja koinnya. Misal IO ya, kita coba klik IO. Kemudian kalau misalnya kita pengen ubah ke IDR, kita tinggal klik menu trade sekarang. Nah, maka nanti di sini itu ada pilihan ya, IO/IDR, IO/USDC ataupun IO/USDT. Nah, teman-teman pilih yang IO/IDR ya, karena kita pengen menjual IO-nya dalam bentuk IDR. Nah, kita klik aja menu jual. Nah, kemudian teman-teman tinggal pilih berapa IO yang pengen kalian jual ya. Contoh kita akan jual semuanya. Kalau udah kita tinggal klik jual. Nah, order berhasil. Nah, kalau kita kembali ke menu wallet, nah, maka teman-teman bisa lihat ya, di sini untuk saldo IO-nya itu udah menghilang ya. Dan saldo IDR rupiah kita itu udah menjadi 139.000 ya. Tadi kan 68.000, sekarang udah menjadi 139.000. Nah, artinya kalau saldonya udah masuk ke IDR seperti ini, saldonya udah bisa kalian withdraw guys ya. Oke, paham ya? Jadi seperti itu aja ya saya rasa. Oh, dan yang paling samping ini itu ada menu Web3 ya. Jadi kalau untuk menu Web3-nya nanti kita akan buatkan video khusus ya. Di sini saya belum buat wallet saya di Web3 ini. Jadi belum bisa kita jelaskan ya. Videonya kalian teman-teman tunggu aja ya guys ya. Pasti akan saya buatkan. Oke. Nah, jadi itu aja ya teman-teman video bagaimana cara menggunakan aplikasi Mobi ya secara detail. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya